saya Elza Agustensa Putri di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Oke nih teman-teman, hari ini Elza akan menjelaskan materi manajemen pembiayaan sarana dan prasarana yang diampu oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Langsung aja yuk kita bahas. Sebelum Elza memulai materinya, izinkan dulu nih teman-teman, Elza memperkenalkan diri. Nama saya Elza Agustensa Putri. Kalian bisa memanggil saya Elza dengan NPM A1G0221007 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Udah yuk, langsung aja nih kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkungan lokal, regional, nasional maupun internasional. Ada faktor nih yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Yang pertama itu kenaikan harga, yang kedua perubahan relatif, yang ketiga yaitu perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik di sekolah negeri, yang keempat yaitu meningkatnya standar pendidikan, yang kelima yaitu meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, yang keenam yaitu meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Menurut Baharudin 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan itu terdiri atas yang pertama itu dasar yuridis yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan, dan dasar filosofis. Nah, dasar filosofis ini teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa proses pendidikan itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya. Karena segala kegiatan yang dilakukan di sekolah itu memerlukan dana nih teman-teman. Menurut Nanang Fata 2014, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu orang tua. Yang kedua yaitu pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah. Yang keempat masyarakat. Yang kelima fasilitas sekolah, yang keenam siswa, dan yang ketujuh pemilik sekolah atau yayasan. Kategori biaya pendidikan yang terdiri dari yang pertama itu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan. Yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat ini teman-teman dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Pendekatan biaya satuan pendidikan yang terdiri dari yang pertama pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Nah, faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengelolaan anggaran pendidikan di setiap negara. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi, yang disebabkan oleh perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan.
Yang kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah atau madrasah setiap tahun dengan jumlah peserta didiknya pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu terdiri dari yang A, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang B, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang C, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang keempat yaitu menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Materi yang kedua yaitu manajemen sarana dan prasarana. Langsung aja yuk kita bahas. Menurut Darsini atau Mulyasa 2005, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, sarana adalah segala sesuatu atau bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi nih teman-teman, dari fakar tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Jadi nih teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Rue 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan dan sarana dan prasarana ini yang pertama itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Yang kelima yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak nih teman-teman. Yang meliputi yang pertama barang bergerak, barang tidak habis dipakai, dan barang tidak bergerak, meliputi tanah, bangunan gitu. Yang materi yang keenam yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketujuh yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau dalam bahasa Latinnya ini inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.
Yang ke-8 yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, nggak terasa nih, kita udah di materi terakhir. Tetap semangat, oke? Oke, langsung aja ke materi terakhir nih, yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan penghapusan sarana dan prasarana itu sendiri yang pertama untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua itu meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Oke, materi itulah yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Saya langsung tutup aja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.